Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita sekarang ada di PTPN atau sekarang menjadi PT Perkebunan Nusantara. Tepuk tangan dong semuanya. Ini biasanya kalau podcast ini Pak ya. 3, 2, 1, close the door. Nah, biasanya kan gitu. Cuman ini saya ngerasa nggak adil Pak. Karena ada 14 PTPN kan sebelumnya. Kalau saya cuma sebut 3, 2, 1, ntar PTPN yang lainnya merasa nggak disebut. Ya kan? Nggak enak. Betul. Ya langsung aja di sini dan bersama dengan Bapak Muhammad Abdul Ghani. Beliau adalah sekarang menjadi Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Sehat-sehatnya orang tua. Weh, iya, sehat-sehat orang tua. Biasanya kalau yang masih muda saya ketemu tanya gimana Pak, anak berapa nih Pak? Ya kan, cucu putra berapa? Kalau Bapak kolesterol sekarang berapa Pak? Iya, memang begitulah. Begitu ya. Kita udah itu kita ada bari. Iya benar. Nah Pak, ini langsung saja nih berkaitan ini sebuah gebrakan yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara. Kita tahu sejarahnya termasuk sebuah BUMN yang paling tua lah, zaman Sebelum kemerdekaan sudah ada. Sebelum kemerdekaan sudah ada. Iya. Naik turun, ya namanya ada yang di atas pernah mengalami masa susah dan sulit. Dan sekarang ada sebuah gebrakan yang sangat luar biasa ini Pak ya. Ini mungkin bisa diceritakan nih Pak. Iya. Jadi Mas Akbar, saya itu sudah 37 tahun di perkebunan. Jadi saya mendiri karir dari lulus perguruan tinggi langsung perkebunan. Jadi saya yang diceritain tadi pernah naik turun itu udah biasa. Iya. Ya kan. Kebetulan saya itu udah beberapa PTP saya jadi dirut ya. Ini entitas yang keempat ya. Jadi di holding 2 tahun yang lalu. Ketika saya ditunjuk oleh Pak Menteri menjadi dirut PTPN atau holding, tentu kita melakukan biasanya kalau di dalam patronnya begitu. Ya. Kita lihat dulu analisis kayak apa situasinya, kemudian gap-nya sama yang kompetitor terbaik seperti apa, lalu kita mau jadi apa? Tentu kita petakan dulu kekuatan kita, kelemahan kita. Kita susun itu rencana ke depan. Nah, kebetulan saya orang yang cukup lama, jadi kita kira-kira kalau misalkan dari supir sodako menjadi supir bus kan tidak begitu lama adaptasinya. Jadi itu terus kita petakan, ternyata persoalan-persoalannya itu bisa menyangkut internal, eksternal, kemudian kita ini korporasi, apalagi BUMN, apalagi perkebunan, itu tidak bisa hidup sendiri. Oh iya. Jadi kita harus kolaborasi semua di dalam ekosistem itu, lingkungan semua kita harus ajak. Lah, saya termasuk orang yang beruntung. Saya tidak merasa bahwa saya paling hebat, tidak. Saya beruntung didukung oleh sumber daya manusia luar biasa. Direktur kami ada 8 orang, termasuk saya. Semua ahli-ahli di bidangnya. Lalu bawahan saya semua juga dari level PUD-1 dan seterusnya itu. Semua semangatnya tinggi. Lalu kita juga mengajak juga stakeholder yang lain, pemangku kepentingan. Dan yang terpenting, kenapa saya bisa begini? Karena dukungan dari pemegang saham. Jadi Pak Erik itu luar biasa memberikan dukungan kepada kami semua sehingga sepertinya kami bisa apa saja asal untuk kebaikan. Itu kuncinya. Jadi kenapa kita bisa seperti sekarang? Karena dukungan pemegang saham, terus dukungan internal, kemudian semua stakeholder mendukung kita. Yang terakhir, Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, meridhoi kita. Jadi itu istilahnya rezeki anak soleh. Barangkali itu. Jadi dong, luar biasa. Jadi itu tadi kuncinya Pak ya? Kuncinya di situ. Gemboknya belum ada berarti gemboknya. Baru kunci ya, gemboknya selalu minta petunjuk Tuhan ya, agar kita sebagai apapun namanya, kita memberi kemanfaatan untuk banyak orang. Jadi kita kerja keras tapi kita tahu tetap harus. Karena ketika Tuhan berkehendak nggak ada yang susah. Tuhan memberi rezeki dari tempat yang tidak terduga. Jadi saya yakin tuh. Jadi apapun yang kita kerjakan tanpa ridho Tuhan, tanpa restu, nggak ada. Wih, mantap sekali ngobrol-ngobrolnya. Pas sesuai dengan nama beliau nih, Ghani. Ya, Ghani, gagah dan pemberani. Iya, ngomongnya mantap Iya. Luar biasa sekali. Dan kita tahu, kita semua tahu ya, teman-teman semua yang ada dimanapun, di kebun manapun, di wilayah manapun, kita tahu, kita semua pernah mengalami masa susah, tapi sekarang kita sudah tahu hasil yang kita capai dengan segala yang sudah kita perbuat, profit sudah mulai tampak. Sekali lagi,
Tepuk tangan untuk hasil yang sangat luar biasa ini. Dan ini tidak membuat kita puas, Pak ya. Tidak membuat kita puas. Ada sebuah gebrakan lagi yang ini saya dengar akan diluncurkan. Itu tanggal 15 Desember ini. Sebuah gebrakan yang sangat luar biasa. Ada sebuah jargonnya, ada poin-poin yang akan menjadi concern-nya. Nah, itu bisa diceritakan itu, Pak. Kalau kita ingin sustain, ingin bisa bersaing secara berkelanjutan, kuncinya satu. Bagaimana kita menghasilkan produk atau komoditi dengan harga yang paling murah. Saya ulangi, dengan harga yang paling murah terhadap kompetitor. Oke. Kenapa? Karena di komoditi itu nggak ada istilahnya, kalau barang-barang end produk itu kan orang lihat merek. Kalau ini nggak ada. Kalau komoditi itu parameter mutunya sama, generik. Terus yang menentukan biasanya kalau mutunya sama tinggal harga. Harga naik turun, naik turun. Harga komoditi naik turun, naik turun. Tapi kalau harga end product nggak, ada stabil. Lah, kuncinya itu, dari mana caranya itu? Maka tingkatkanlah produktivitas, tekanlah biaya. Nah, kita sekarang sebenarnya sudah menjalankan, tapi launchingnya besok tanggal 15 itu namanya program EBITDA Transformation. Gampangnya sebenarnya begitu, naikkan produktivitas, turunkan biaya. Simpel. Itu aja sebenarnya. Cuma caranya banyak, ada 9 poin, tapi sebenarnya mudah diucapkan, mengerjakannya juga berkeringat, tidak berdarah-darah, berkeringat aja. Oke, tentunya semua yang sudah lagi nonton ini penasaran. Ada 9 poin apa sih yang menjadi penekanan concern kita di program ini, Pak ya? Iya. Tadi untuk produk sendiri, komoditas sendiri yang menjadi concernnya CPO, apa tadi, Pak? Iya, jadi kita ada CPO, kira-kira kalau secara nilai penjualan CPO sekitar 65%. Oke, CPO. Baru yang kedua gula sekitar 15-20%, baru karet, ada teh, ada kopi dan sebagainya. Oke, berarti paling itu CPO ya? Paling besar CPO. CPO memang dari PT Perkebunan, karena kalau CPM TNI ya, Pak ya? CPM TNI itu ada urusan-urusan masalah pelanggaran kode etik. Kode keamanan, untuk CPM keamanan. Oke, menarik, seneng lah ngobrol-ngobrol ini ya, tapi harusnya disambi dengan kopi Banaran, mantap nih. Saya rasa iya. Ya kan? Siap. Salah satu produk yang saya akui enak banget, kopi Banaran tadi saya sudah nyoba. Nah, ini Pak, kita nggak hanya ngobrol dua arah gini Pak ya, kita juga membuka nih teman-teman nih berkaitan dengan tadi EBITDA. Tadi saya mau salah sebut EBIT-GAD tadi. EBIT-GAD. Nah, ini ada yang ini mau nanya nih buat Bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nih, dari Pak Samsudin, Pak Rojikin tadi udah ganti Pak Samsudin ya. Kita harus yang namanya dalam EBITDA ini ada yang namanya revenue enhancement. Jangankan Bapak, saya aja nggak paham. Iya. Harus ditanya nih, revenue enhancement apa itu Pak? Oke, mungkin saya akan ceritain dulu apa itu EBITDA ya. Ya, Jangan-jangan nanti iyalah, karena ya. Jadi EBITDA gini. Jadi perusahaan apapun upaya-upayanya nanti ujungnya di laporan keuangan. Oh, iya. Jadi EBITDA itu earning before interest, tax and depreciation. Jadi laba sebelum dikurangi bunga bank atau interest bank, EBITDA. Yang kedua tax, bayar pajak, dan yang terakhir itu penyusutan depresiasi. Jadi kenapa kok orang pakainya EBITDA? Karena EBITDA itu menggambarkan kekuatan real dari perusahaan ini, kekuatan bagaimana dengan EBITDA itu gini. EBITDA itu lawannya itu kewajiban. Ya. Jadi ketika perusahaan EBITDA-nya positif terhadap kewajiban, maka perusahaan itu masih bisa hidup terus. Meskipun di situ belum membayar bunga, belum membayar pajak, dan belum memperhitungkan depresiasi. Lah depresiasi atau namanya penyusutan itu biasanya ada hubungannya dengan untuk investasi. Jadi uang depresiasi itu kan yang dulu kita pernah belanjakan untuk membuat satu aset, misalnya bikin rumah. Ya. Rumah itu harganya katakanlah 200 juta. Nah. Disusutkan 20 tahun, maka setiap tahun disusutkan 10 juta. Lah itu biayanya tuh sebenarnya uangnya nggak keluar, tapi itu diperhitungkan, dipotong dalam hal terkait dengan pendapatan ini. Untuk apa? Untuk nanti bikin rumah yang baru dari sini minimal. Jadi masuknya ke investasi. Iya, investasi. Jadi intinya EBITDA itu ada kaitannya dengan
kewajiban untuk memenuhi kewajiban jangka pendek memenuhi jangka panjang. Jadi ketika perusahaannya itu EBITDA-nya negatif, Ya. bisa aja untungnya ada. Jadi ini kaitan untung dengan cash flow beda. Jadi kita ada perusahaan untungnya tinggi, uangnya nggak ada. Kan nggak ada gunanya kan? Iya. Nah, itu diakal-akalin pembukuannya. Nah, kita tidak. Jadi kalau untung tinggi, misalkan seperti sekarang, PTPN sampai dengan bulan Oktober untungnya 3,04 triliun. Itu untungnya. Iya. Tetapi uang kita di bank itu mungkin hampir 9 triliun. Jadi uang kita, untungnya 3 triliun, uang kita pun ada. Tapi ada Iya. juga kalau pembukanya di setel-setel, untungnya 3 triliun, cash-nya itu mungkin di bawah 3 triliun. Nah, kita nggak gitu. Kalau kita dengan EBITDA kita sekarang udah 12 triliun. Artinya apa? PTPN ini untung, Iya. tapi juga sustain karena bisa memenuhi kewajiban jangka pendek, jangka panjang. Untung Bapak cerita. Iya. Jadi kita jadi Oke, tahu. ya. Jadi kan kita jadi tahu. Jadi kadang mana yang untung memang sebenarnya, mana iya. yang memang ini berdasarkan Untung-untung, laporan ya. keuangan. Iya. Luar biasa itu adalah akhirnya itu tadi EBITDA, dan EBITDA ini diterjemahkan menjadi sebuah program Iya. yang berisi 9 program, 9. termasuk tadi yang namanya Oh, yang pertama tadi. Belum saya jawab ini. Saya jawab Belum. dulu ya. Iya, yang itu tadi. Revenue enhancement. ya. Revenue Jadi gini. Jadi revenue enhancement itu Ya. sebagian daripada revamp core. Ya kan? Oke. Artinya gini, perusahaan ini core-nya itu apa? Core-nya perusahaan itu. Pertama, core-nya itu penerimaan, Oke. penjualan. Ah. Setelah penjualan baru cost. Oke. Ya kan, penjualan dari cost, kemudian lain-lainnya, Iya. operasional. Lah, yang pertama itu bagaimana revenue enhancement itu maksudnya gini, saya ambil ilustrasi ya, kita jualan pisang goreng. Oke. Nah, penjualan pisang goreng itu apakah dijual melalui online, atau diedarkan ke pasar-pasar, atau ke rumah-rumah orang-orang kaya, Atau dimakan sendiri nih. atau dengan sendiri. Ini kan Jadi doyan. kalau Iya, iya. dijual di pasar, mungkin dia cepat lunas, cepat laris. Oke. Tapi untungnya sedikit. Kalau kita modalnya 500, paling banter 550. Ya. Tapi kalau di rumah elit, orang kan lihat ini kan, lihat pisang goreng, mungkin dia belinya cuma lebih mahal. Yang modalnya 500 dijual 1000. Tapi mungkin tidak habis. Ya. Lah itu ilmu itu harus kita lakukan. Optimalisasi penjualan. Iya, itu intinya. Jadi sebagai contoh ini, CPO. CPO ini apakah kita jual hari ini spot atau jual forward? Lah CPO juga ada CPO bisa kita pasarkan karena CPO PTPN kebetulan CPO yang ramah lingkungan. Oke. Itu kalau yang membeli itu yang membutuhkan, yang paham atau punya persepsi bagus tentang lingkungan, itu harganya lebih tinggi. Jadi revenue enhancement itu bagaimana kita mengoptimalisasi sehingga barangnya sama tapi menjualnya di tempat yang berbeda, waktu yang berbeda, cara berbeda, hasil lebih tinggi. Mantap. Nah, saya jadi paham nih, optimalisasi penjualan. Ya, teman-teman, kawan-kawan semua yang dimanapun, di kebun manapun, dimanapun, sederhananya gini deh. Bapak beli es teh di warung dan beli es teh di kafe. Kafe, harganya beda. Kafe bisa membuat es teh itu menjadi lebih mahal. Nah, itu yang harus kita lakukan. Bagaimana membuat itu lebih mahal? Kira-kira itulah itu. Paham. Gimana? Besok saya diangkat jadi Kurasa apa? iya, kurasa lebih pas dia sebagai humas kami. Gimana? Sebagai Orang humas. langsung paham. Oh itu maksudnya. Optimalisasi Iya, iya. penjualan. Iya, iya. Luar biasa. Semoga ini bisa membawa perubahan ya. Karena Bapak juga sudah, saya lihat sudah membawa perubahan. Ya. Udah menuju apa? Alam. Iya, kalau perubahan Bapak sudah oke. Nah, apalagi nih Pak, kan ada 9 yang Iya, menjadi iya. concern yang paling utama yang selama ini menjadi penghambat dalam EBITDA ini akan kita dobrak agar bisa naik. Iya, iya. Poin apa? Mungkin yang kedua di dalam procurement, pengadaan lah. Oh, procurement. Jadi gini, kita ini komoditi itu kan menghasilkan CPO itu ada di belakangnya tuh, di depannya ada pupuk, ada kebutuhan macam-macam kan, ada bibit, pupuk, bahan kimia, semua itu namanya itu harus diadakan. Lah, mengadakannya itu atau procurement itu kita harus mensiasati bagaimana procurement itu menjadi efisien. Nah, PTPN itu ada 14. 14. Masing-masing beli sendiri. Contohnya kan,
Kalau kita beli misalkan beli apalah, beli Beliau. di pasar lah, beli sepatu 1 biji, Beli sepatu. dengan beli sepatu 1 kodi kan lebih murah berapa? Yang 1 kodi. 1 kodi. Lah tadinya mereka beli sendiri-sendiri, sekarang tak kumpulkan. Saya kumpulin jadi holding, Iya. sehingga yang kita beli banyak, maka dapat diskon. Diskonnya bisa di-save. Iya di save. Contoh apa? Contoh tuh kita beli bahan bakar solar. Iya. Dulu masing-masing dapatnya X. Setelah kita jadikan satu, mereka bisa ngasih diskon lebih tinggi. Kita kan kalau belanja itu pupuk aja 1 tahun 4,7 triliun. Oke. Nah, kalau pupuknya kita pengadaan di holding, jadi caranya apa? Pengadanya disatukan di holding. Oh, sekarang dengan IT kan gampang. Dengan kita mau apa Semua namanya? pakai handphone, pakai Pak. handphone bisa nawar sama kita. Bisa. Jadi itu yang kedua, Ya. kita pengadaan kita tata ulang. Ini enggak cerita masalah penyimpangan enggak. Karena kalau kita analogi tadi, beli barang 1 kode dengan 1 biji, Murahan yang 1 kodi. 1 kode. Nah, itulah kira-kira. Oke, jadi termasuk gini, dulu belanja sendiri-sendiri, ini PTPN A, PTPN B, PTPN semua belanja sendiri-sendiri, ya mahal karena sendiri-sendiri. Iya, Sekarang dengan sistem apalagi dengan digital dan transformasi, Betul. semua dengan handphone, semua transparan, Betul. beli banyak, diskon banyak, bisa di-save penghematan. Itu intinya. Iya. Mantap. Itu nomor 2 ya. Nomor 2. Nomor 3, Nomor 3. saya teruskan. Jadi kita ini gini, perkebunan itu kan ukurannya besar-besar. 1 hektar itu, kalau CPO itu, kalau TBS lah ya, TBS itu bisa 25 ton. Kalau pupuk sekali setahun itu kita ratusan ribu ton. Apa maknanya? Di PTPN itu biaya logistik itu mahal. Karena angkutannya mahal. Iya. Angkutannya mahal. Lah, bagaimana supaya angkutan murah? Nah, Kan gitu kan? iya. Itu diantaranya saya rubah. Yang tadinya orang misalkan mengangkut TBS itu kontraknya 6 bulan. Saya buat 3 tahun. Langsung kontrak panjang. Panjang. Dengan panjang, mitra itu bisa leasing. Jadi dia bisa leasing, bisa menghitungkan, maka dia bisa membebankan biaya lebih murah dibandingkan kalau 6 bulan kan dia, wah resiko ya kalau bulan ke-7 didapat Betul. kontrak. Kalau nggak dapat dia akan rugi. Oke. Maka dia membebankan harga yang tinggi. Itu satu. Yang kedua, saya itu juga minta pada teman-teman, pekerjaannya ditambah. Yang tadinya itu misal mengangkut pupuk, boleh mengangkut pupuk, dikasih kerjaan ngangkut TBS, ngangkut lagi batu, ngangkut lagi yang lain. Jadi volume kerjanya meningkat. Bertambah. Kalau 1 hari itu ngangkut 3 rit, ini bisa 5 rit, maka dia bisa turunkan harga per ritnya. Misalkan gitu. Iya. Itulah analogi yang paling sederhana. Oke. Simple, gampang dicerna dan sangat efisien perubahan-perubahan yang dilakukan, Pak. Dan Iya. tidak sampai merugikan, maksudnya tidak sampai menyenggol merugikan pekerja karena nggak ada. Tapi efisiensi luar biasa. Tadi yang kontrak hanya 6 bulan diperpanjang jadi 3 tahun biar dapat lebih murah. Iya. Saya bisa diterapkan itu, Pak. Ini kan saya kontrak sehari. Bisa kok, Pak, diperpanjang. Nanti bisa dapat lebih murah, Bapak. Kira-kira gitu juga ya. Bapak bisa dapat lebih murah. Iya. Kontrak sehari bisa diperpanjang 3 tahun, Iya. Bapak dapat lebih murah. Murah di sana, mahal di sini. Oke. Aduh. Pas ini kopi Banaran baru. Mungkin saya tambahkan lagi ya. Apa, Pak? Tadi yang kedua ya tadi ya. Ya. Yang ketiga, jadi gini. Yang ketiga, kita gunakan teknologi digitalisasi. Jadi sekarang ini aktivitas operasional itu nih, dari mulai menanam, panen, pengangkutan, pengolahan di pabrik, itu semua kita digitalisasi. Datanya itu setiap stasiun datanya diambil. Apa maknanya? Data itu ditarik ke pusat, bermasing-masing PTPN sampai ke holding. Kita ada 75 pabrik kelapa sawit. Dengan data seperti itu ketahuan, oh ini pabrik yang nomor 10, oh kok kinerja turun ini, ada masalah apa? Pabrik nomor 12, oh ini kok bisa bagus? Dengan cara itu yang bagus bisa dicontoh. Nah itu. Kemudian dengan model seperti itu kita bisa membanding-bandingkan supaya kinerja itu terukur. Jadi kalau misalkan ini datanya masuk nih, kita telepon ini pimpinannya dulu. Kenapa kok produksinya aku bilang Medan nih. Oh, Bapak orang Medan? Enggak, orang Jawa tadi di Medan. Saya itu Pujaksuma, putra Jawa yang keluyuran keleleran Sumatera.
Pantes kalau Sumatera, karena apa? Hanya orang Sumatera yang bisa menguasai Medan. Jadi itu tadi ya. Jadi dengan data operasional nampak, kalau ada yang turun kita telepon. Kenapa ini? Misalkan buahnya tertinggal di lapangan banyak kali atau tidak terolah. Jadi dengan cara seperti itu kita pastikan aktivitas operasional itu sesuai dengan SOP-nya. Nah, itulah yang ketiga yang dilakukan dalam kaitan dengan revenue enhancement. Digitalisasi termasuk. Jadi Nah, semua seperti itu laporan ya. semua Iya, digital. iya. Saya datang di sini pun juga menerapkan digitalisasi, Pak. Digital semua. Iya, iya. Jadi begitu digitnya cocok, deal, langsung. Dan juga saya menerapkan yang namanya transformasi. Iya, iya. Jadi begitu ditransfer, saya bilang terima kasih. Oke. Nah, menarik sekali. Keterangan itu gamblang, enak dicerna gitu ya. Jadi benar-benar kita semua jadi keluarga besar PT Perkebunan Nusantara jadi satu visi, satu arah, mengerti apa yang dimaksud. Jadi ini maksud obrolan ini gitu, Pak ya. Oke. Apalagi nih yang poin yang berikutnya sangat tadi penting. keempat ya, sudah bukan 3 tadi 4. Empat? Yang kelima itu namanya organizational excellence. Organisasi kinerja organisasi yang bagus. Gampangnya gitu. Ya. Bagaimana organisasi bisa menjalankan kegiatannya yang terbaik. Iya. Organization excellence. Iya. Itu organisasi itu terdiri dari organisasi dan di bawahnya ada manusia-manusia. Anggota-anggotanya Ya, lah. organisasi itu terdiri lapis-lapis. Lah, organisasi itu kalau tidak ditata dengan benar, maka masing-masing menjadi menteri pertahanan. Jadi istilahnya kalau bahasa manajemen birokratisasi. Ditahan tuh, nggak usah lah. Dia menahan aja. Jadi makin lama bukan makin baik, tapi makin nggak jalan-jalan program itu. Itu kita tertibkan. Seperti misalkan Dalam bentuk gimana nih penertibannya? contohnya gini, organisasi dulu ya, ini dulu nih. Ya. Kita PTP ini banyak-banyak direkturnya, sekarang tinggal 1. Nah, layer-layer itu misalkan ada direktur, ada kepala divisi, ada GM, ada manajer, kita rapiin. Ada yang perlu kita buang, fungsinya dikurangi. Sehingga organisasi itu bahasanya itu ramping. Nah, istilahnya organization excellence itu merampingkan organisasi dan meningkatkan kemampuan masing-masing orang atau dalam satu kelompok. Jadi kita perbaiki SDM-nya, kita tambah teknologinya, pengetahuannya, itu yang kita lakukan terkait dengan organization excellence, organizational excellence. Itulah. Perampingan tadi ya. Iya, perampingan orang diajarin. Contohnya gini, ya analoginya gini. Kalau ini kan kadang-kadang kalau misalkan ada lapis-lapis, ada ketua, wakil ketua, kan itu ada ketua satu, ini kan nanti ketuaan. Nanti kan itu turanahan aja kan. Jadi perintah dari atas sampai Bapak mungkin tahun lalu baru datang. Nah, ini enggak, kita potong. Dengan teknologi informasi kan saya udah langsung. Ngapain kita banyak itu? Banyak pintu, Iyalah. justru membuat orang bingung mau ke pintu yang mana. Iya, ini langsung straight to the point. Dan ada bagian-bagian divisi-divisi yang bisa sebenarnya dikerjakan oleh satu divisi. Langsung dijadikan satu sekarang. Seperti itu. Orang pun gitu. Orang kita kasih pekerjaan sesuai dengan kapasitasnya, sesuai potensinya. Betul. Jadi kalau memang misalkan truk tidak perlu pakai kenek, ngapain harus pakai kenek? Ya kan? Oh iya. Cukup supir aja merangkap kenek gitu Bener. Gitu. Iya. Kalau perlu nggak perlu pakai supir. Karena kan nggak perlu Kalau perlu nggak usah kebut-kebutan. pakai supir, cuma nabrak kan. Lupa nggak perlu pakai supir, perlu Pak. Atau ada juga angkutan yang isinya supir semua. Iya. Ada. Mau Angkutan demo. supir. Mau demo dia. Ya, itu. Bisa antar jemput supir isinya supir semua loh. Kan padahal satu bis. Nah, jelas sekali tadi mengenai efisiensi, sekarang mengenai efisiensi di bidang pembagian tugas dan organisasi menjadi lebih slim dan lebih ramping. Jadi kayak ini Bapak nih, bisa dikerjakan satu Bapak dirut dan juga sebagai narasumber. Jadi satu langsung pekerjaannya Pak ya. Nah, ini ada lagi yang poin-poin yang penting juga yang bisa di-share ke teman-teman yang ada di manapun, di kebun manapun yang sedang nonton ini, apalagi Pak? Poin-poin yang menjadi concern-nya. Di antaranya yang berikutnya, yang poin nomor 6 adalah tentang, jadi gini, ada namanya biaya umum administrasi, kalau overhead lah, kalau overhead mungkin agak apa ya? Apa itu? Kelebihan biaya yang banyak. Jadi gini, overhead contohnya gini, seperti kantor ini. Kantor itu kan berarti biaya umum itu biasanya. Iya. Karena umum administrasi General. general lah.
kantor kita tuh di sini tuh kalau memang kantornya itu bisa orangnya cukup 5, kenapa harus 20? Oh, benar. Lah. Bisa yang lain keluar nggak? Kebetulan, Iya, iya. Mas Akbar. Iya. Sebagai contoh Ini ya, di menarik, Jakarta, menarik nih. di Jakarta itu kita kan ada 14 PTPN. Oke. Itu di Jakarta itu masing-masing punya kantor perwakilan. Oke, berarti ada 14 kantor perwakilan. Di Jakarta, karena Di Jakarta. kan PTP ini kan dari mulai di Aceh sampai ke sampai ke Sulawesi. Iya. Kalau ke Jakarta ada kantor perwakilan, ada mesnya, ada mobilnya masing-masing. Oke. Padahal mobil itu mungkin sebulan 2 kali pakai. Betul. Ya kan? Lah, ini saya tata. Jadi kami tata itu kantor perwakilan itu nggak usah banyak, cukup di satu tempat, orangnya pun cukup 1-2 orang. Yang tadinya macam-macam ada ngurus protokol. Jadi bayangkanlah, kalau setiap PTP satu kali punya protokoler di bandara itu 14 orang. 14 orang. Padahal kan cukup orang 2 cukup kan, pagi 1 sore 1, ngelayani 14 semuanya. orang. Iya benar. Iya. Mobilnya masing-masing PTP ada 2-3 mobil. Padahal mobil cukup rame-rame dipakai bersama-sama, mungkin cukup 3-4 mobil. Itu contohnya. Jadi kita beban seperti itu kita kurangi. Perampingan biaya-biaya umum. Iya, seperti sekarang contoh lah dengan adanya teknologi informasi, apa perlu ada acara harus kita panggil ke Jakarta? Betul. Kan cukup pakai Vicon kan, ya kan, pakai Zoom. Nah itu salah satu juga mengurangi beban tadi. Betul. Iya. Termasuk Memang betul, kalau nggak betul kan salah. salah. Perampingan biaya-biaya yang nggak penting, Yang nggak yang penting, menjadi iya. efisien. Termasuk nih sebenarnya kan harusnya ada kopi. Nah ini kayaknya Nah, dipotong. ini nih, bagian dari untuk mengurangi biaya umum tadi. kayaknya dipotong nih biaya Iya. kopi. Tapi tadi kopinya benar-benar enak saya rasakan ya. Kopi Banaran dan teh Gunung Mas tadi ya. Nah, dari yang saya simpulkan Pak ya, dari beberapa yang sudah Bapak terapkan dan Bapak ubah dalam EBITDA ini, semuanya berkaitan dengan yang namanya efisiensi dan efisien. Iya. Dan itu sangat nyata buktinya. Tiga lagi belum saya ceritakan. 3 lagi. Tenang, jangan kemana-mana. Masih ada 3 lagi. Jadi perusahaan kita ini ada 14. Dulu Iya, jumlah rekening Nah, ini. itu ribuan. Rekening banknya itu ribuan. Dari 14 PTPN dulu ya? Ribuan, ya kan? Terus uang itu tidak bisa dikontrol. Sekarang dengan cash tower control, Iya. itu seluruh uang saya cerita sama Mas Akbar tadi, Iya. mungkin ada 10 triliun misalkan Iya. cash di bank itu sekarang dikontrol di sini. Jadi kita tahu misalkan kayak kita punya anak gitu lah, kita punya anak 5. Ngapain sih masing-masing pegang uang? Lebih bagus uangnya sama kita, mana yang butuh, kita kontrol masing-masing orang. Kalau butuh bisa adiknya ngasih bantuan ke abangnya, abangnya bantu adiknya. Sehingga apa? Uang itu digunakan efektif. Kemudian tidak perlu kalau uangnya tidak dikontrol nanti uang di bank. Uang di bank itu bisa pilihannya banyak loh. Bisa dalam bentuk rekening koran, bunganya kecil, tapi setiap saat boleh ambil. Tapi ada juga dalam bentuk deposito, bunganya besar. Agak besar sedikit. Bisa sedikit, tetapi nanti kalau dibutuhkan sekali nggak bisa, itu di-setel. Nah, termasuk kita menghindari uang-uang yang nganggur dan juga kalau ada yang membutuhkan, misalkan abang adik lah, abang adik perlu uang, yang adiknya perlu 5, yang abangnya punya 10. Oke. Daripada pinjam bank pakai bunga, lebih bagus abangnya bantulah kalian. Nah, kira-kira gitu. Itu juga akan menghemat biaya bunga bank juga. Sekian itu. Dan mendapatkan bunga lebih banyak. Iya, itu benar. gampangnya seperti itulah. Kayak kita analogi. Paham sekali Pak. Iya. Saya walaupun baru ini ngobrol-ngobrol, saya langsung paham bagaimana perubahan-perubahan dan bagaimana ini EBITDA akan dijalankan seperti itu ya Pak. Iya, iya. Saya nggak nyangka dulu rekeningnya ribuan Pak. Iya. Dikit ya Pak, ribuan. Bukan nggak sampai jutaan gitu Pak. Jumlah rekeningnya, saldonya miliaran. Bapak kan nggak ngomong rekeningnya ribuan. Saya mikir masa cuma ribuan, saya aja ada 1 juta itu. Betul. Nomor rekeningnya itu dulu sampai ribuan, jadi nggak bisa terkontrol. Enggak. Dan dulu Pak, nggak ada yang saling tahu ya. Kinerja PTPN 1 misal, juga nggak tahu gimana sih PTPN, nggak ada yang tahu. Sekarang dengan digitalisasi orang bisa lihat. Kan gini, orang mencontoh itu tidak harus mencontoh yang terbaik loh. Oh iya. Mencontoh yang jelek juga bisa. Artinya supaya kita tidak ikut jelek. Jangan mencontoh ikut jelek. Pantas saya sering dicontoh orang Pak.
Terus, Oke. oke. Jadi menarik sekali. Berarti dari tiga masih ada 2 poin penting yang menjadi istilahnya pilar daripada EBITDA ini. Apa itu, Iya, Pak? jadi kita yang dulu tidak dilakukan, dulu dilakukan juga, tapi tidak terstruktur, tidak rinci dan tidak terukur. Apa itu? Review kinerja secara rutin. Nah, kita kebetulan kita dibantu oleh konsultan, ya, kita setiap minggu kita merapat membahas tentang program EBITDA tadi sampai mana, ada masalah tidak. Misalkan perlu kebijakan baru, kapan siapa yang merumuskan kebijakan, kemudian kapan ditandatangani, kapan dijalankan, itu setiap minggu kami diskusi. Dengan demikian setiap minggu kita bisa tahu permasalahan di mana, bagaimana solusinya. Dan itu luar biasa. Target kita itu memang EBITDA transformation itu target tahun ini hampir 1 triliun kita bisa menghemat hanya gara-gara itu aja. Jadi kita rapat, karena kalau nggak rapat kan kita misalnya kita anak sekolah saja, kalau kok sekolah nggak diperiksa atau main kan. Atau udah 1 bulan ada panggilan orang tua, rupanya anaknya nggak masuk. Dengan tiap minggu di review kita tahu, kau masih keren, kau masih bagus, ikuti yang lain, gitulah. Di review. Penting ya, intinya dari semangat. Sesuatu tujuan, sesuatu program dijalankan, tapi kalau tidak dievaluasi dan diawasi setiap minggunya, juga nggak ada kontrol. Nah ini poinnya ini. Iya. Dan yang terakhir, namanya ada STO, Strategic Transformation Office. RSTO. STO. Jadi STO intinya gini, yang cita-cita tadi, yang kita kerjakan tadi, ada orang yang ngurusi, mengikuti, mencatat, mengevaluasi. Ada timnya. Itu STO itu ada tim yang review tadi. Jadi tim itu sampai sejauh mana perjalanannya, mana yang masih kurang, mana yang perlu dibantu, mana yang diapa. Jadi ada timnya. Nah, itulah terakhir. Jadi dengan tim itulah yang menggodok hari per hari situasi ini. Sehingga terukur, kan tadi ada timeline, terukur, kemudian sistematis, detail gitu. Wah, itulah. Tangan dong, luar biasa. Perubahan-perubahan nyata yang sudah dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara ini. Detail ada 9 poin, 8 poin ada tugasnya, ada 1 poin titik yang Yang jaga gawang lah istilahnya. Jaga gawang dari semuanya ini dievaluasi. Termasuk program ini kalau serasa bagus dievaluasi akan terus dilanjutkan. Iya. Kita akan evaluasi. Kita akan evaluasi. Nah, kayaknya kita perlu sih kolaborasi ya. Kolaborasi. Karena bagaimana kan tadi, bagaimana menjelaskan EBITDA terus yang agak ini kan enak iya, ya. ini enak ya. Bisa nih keliling ke tiap-tiap PTP. Iya. Ya. Nah, dan program EBITDA udah jelas, sudah gamblang dijelaskan. Dan akan di-launching, dan ada sebuah jargon yang mungkin ini menjadi pegangan buat kita semua. Jargonnya adalah kalau nggak salah PTPN Juara. Apa filosofi PTPN Juara ini, Pak? Begini, kalau cerita perkebunan, itu sebenarnya yang paling tentu PTP. Ya, Mas Akbar kan tahu kan, mungkin pernah baca dulu pelajaran sejarah tanam paksa. Oh iya, ya? Tanam paksa. Tanam paksa itu menanam kebun dulu tanda petik bukan paksa betul sih tidak, itu kan bahasa narasinya ya. Jadi perkebunan itu mulai tumbuh sejak tanam paksa 1830, kan hampir 200 tahun. 1830? Setengah 7 lah, 1830. Jadi itu sudah 200 tahun. Iya, oke. Lalu PTP ini itu sejak sebelum, tadi udah 200 tahun yang lalu sudah ada. Tentu asetnya, tanahnya, apa semua itu kan di tempat-tempat yang strategik. Tanahnya subur, infrastrukturnya dekat kota, semua. Lah, kenapa saya bilang juara? Dulu pernah juara. PTP itu dulu juara. Orang lain belum apa-apa, swasta PTP juara lah. Kita mungkin agak terlena, ketiduran lah. Ini kita kembali. Gak ada yang bangunin lagi. Lah kita sekarang program juara itu kita akan mengembalikan marwah kita sebagai juara. Dan untuk itu sebenarnya tidak begitu sulit, asal kita mau, kita kompak, bisa. Saya ambil contoh ya, tahun ini itu kita sampai dengan bulan Oktober. Mas Akbar tahu kan lagi pandemi, orang pandemi ini kan berarti saya aja dampaknya terasa. Dampak saya terasa. Tapi Pak. PTPN dalam pandemi produksinya naik. Kan gitu kan. Jadi ada falsafah kami, nanti akan saya jelaskan bagaimana kalau pembalap itu menikung membalap di tikungan. Nanti akan saya jelaskan. Jadi
PTP untuk kelapa sawit tahun ini itu produksinya naik 14%. Produktivitas per hektarnya artinya yang tadinya 1 hektar katakanlah 4 ini menjadi 5, naik 11%. Biayanya turun 13%. Bayangkan itu. Padahal orangnya banyak yang sakit, Iya, kita kerja. mau ngangkut barang dan sebagainya, susah, WFH. WFH, Iya. gitu. Tapi kenapa kita bisa naik? Saya kan jelaskan. Itu tadi kayak kita motor GP yang di Mandalika itu Mandalika, kan. Kalau namanya nyalip itu nggak di jalan lurus, itu nggak bisa. Di tikungan itu. Iya. Cuma kalau salah nyalip, keluar lintasan kan Apalagi itu. saya pernah nyalip di tikungan baret Pak, karena di tikungan tajam. Di tikungan. Iya kan? Itu kami tekniknya lakukan itu. Jadi Iya. kami lakukan. Tahun lalu ketika awal tahun 2020 kami udah melakukan. Iya. Apa caranya? Kami naikkan pembelian bahan baku dari petani, saya naikkan. Analoginya gini, pabrik itu kan kayak kita itu punya truk. Truk itu bisa muat 5 ton. Selama ini dimuati cuma 3 ton. Saya bilang muat 4 ton. Dari mana? Kalau satu truk dimuati 3 ton dengan 4 ton kan lebih hemat biaya per tonnya untuk 4 ton kan? Iya. Nah, itu. Iya. Itu satu. Yang kedua, pemupukan. Yang orang tadinya susah nggak ada uang, nggak mupuk, kalau saya naikkan. Nah, saya udah perkirakan bahwa nanti akan terjadi kekurangan pasokan. Kan dalam hukum ekonomi, kalau kita belajar SMA dulu, SMA IPS ya, kalau barangnya banyak, harga turun. Kalau barangnya sedikit, harga naik. Nah, saya yakin pandemi itu barang kan sedikit. Jadi orang lain sekarang itu, saya banyak ketemu sama pengusaha perkebunan, maupun industri lain. Pada saat COVID itu produksinya turun, kami naik. Nah, ketika kemudian naik, barangnya kurang, ya kan? Yang permintaannya tetap. Kalau perkebunan kan CPO itu minyak goreng, itu kan malah kalau pandemi lebih banyak kita makan Iya. goreng-gorengan kan? Iya, Karena kan kita di rumah aja kan? Bener. Nggak ada kerjaan, makan Bener, goreng. Jadi kebutuhannya naik, barang pasti harga naik. Jadi kita istilah kami rezeki anak soleh. Sudah produksi naik, biaya beban pokok produksi turun, harganya naik. Jadi rezeki anak soleh Pak Mas Akbar, maka tadi di awal bekerjalah dengan tulus, bekerjalah dengan gigih, minta petunjuk Tuhan, insya Allah Amin. ridhonya akan turun. Itu barangkali rezeki, bukan rezeki saya, Iya. rezeki seluruh 100 20.000. lebih. Ya. Kalau karyawan sendiri 100.000, ada karyawan PKWT itu sekitar ya 30-40. Jadi itu rezeki mereka semua. Benar. Ya, dan terakhir barangkali mungkin sebelum ada pertanyaan lain, jadi pemimpin itu Mas, itu kata Ustadz manapun sama itu. Ya. Yang paling mudah masuk surga itu bukan Ustadz, pemimpin yang adil. Tapi saya memaknanya berlawanan. Yang paling mudah masuk neraka juga pemimpin yang nggak adil. Iya. Jadi saya ingin, ini akan saya pertanggungjawabkan. Kalau sama pemegang saham gampang, tapi sama Tuhan di Yaumil Mahsyar Iya. tidak bisa dibohongi. Itu yang berat, dan insya Allah itu akan saya tunaikan sesuai dengan amanah yang diberikan. Tepuk tangan luar biasa buat Bapak Muhammad Abdul Ghani ini pas. Jadi salah satu yang terakhir di antara bagaimana strategi bisa naik dari saat pandemi adalah insting beliau. Iya. Oh ini insting beliau karena memang pas. Namanya kan Abdul. Aku bergerak dulu. Sebelum orang bergerak, Bapak udah insting nih. Iya. Naikkan. Nah gitu Pak. Iya. Luar biasa butuh seorang pemimpin yang seperti itu. Pak ada kayak bau-bau kopi. Kayak saran saya, kita tes dulu kopi Banaran ya. Silakan. Sambil ngobrol santai, ini kita menikmati yang namanya kopi Banaran. Ini di daerah mana? Kalau ini bukan kopi Banaran, ini kopi Ijen. Jadi kopi Ijen itu Dua dong, Ijen kan satu orang. Iya, Ijen Ijen dua berarti. Ijen. Dua ya. Jadi kopi ini, Iya. kopi ini ditanam di dataran tinggi Ijen di daerah Jember sana. Di ketinggian di atas 1.200. Kopi ini harga per kilonya di luar negeri itu di atas 150.000 ini. Sekitar 150.000 lah. Pak, saya langsung Namanya kopi Arabica. saya langsung deg-degan Pak. Kopi Arabica. Oke, kita akan menikmati salah satu produksi dari PT Perkebunan Nusantara ini adalah kopi Ijen ya. Ijen. Luar biasa ditanam di ketinggian ya. Di atas 1.200 meter. Tadi saya merasakan kopi Banaran mantap banget. Iya. Ini lebih mantap banget. Oke, terima kasih Bapak. Dan kita ingatkan lagi teman-teman semuanya, tanggal 15 Desember kita ada launching. Mari kita bergerak bersama-sama satu tujuan dengan satu tekad.
PTPN juara dan pasti bisa. Dari itu dijelaskan oleh Bapak Gani yang kayaknya sulit, ternyata begitu dijelaskan, oh iya gampang dan nyatanya terbukti berhasil. Mari kita satukan tekad untuk menuju PTPN juara. Nah, sambil kita ngobrol-ngobrol Pak Ngopi, terima kasih sudah menyempatkan hadir ngobrol-ngobrol kita, berbagi ilmu, ya, berbagi waktu. Semoga apa yang Bapak kerjakan, kita semua kerjakan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Amin, amin. Kita akan lanjut nanti ke obrolan-obrolan berikutnya, tetap di yang namanya Marbun. Podcast Marbun, mari berkebun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.